Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, perkenalkan kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisa struktur 2, yaitu perencanaan dan permodelan struktur bangunan menggunakan software ETABS. Pada tugas ini, kami melakukan permodelan struktur bangunan dengan memperhatikan elemen-elemen utama seperti balok dan kolom, serta mendefinisikan material dan beban yang bekerja sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu SNI. Tujuan dari permodelan ini adalah untuk mengetahui perilaku struktur terhadap beban-beban yang diberikan, serta memastikan bahwa struktur yang direncanakan aman dan memenuhi syarat perencanaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam proses pemodelan dan analisis struktur menggunakan ETABS. Baik, perkenalkan saya atas nama Muhammad Fahri dengan NIM 2024 79036. Langsung saja di sini kita membuka aplikasinya. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi ETABS 2019. Baik, yang pertama yaitu jumlah grid atau jumlah garis horizontal. Kita menggunakan 3 meter. Jadi di number of grid line in X direction-nya kita menggunakan 3. Buat number of grid line in Y direction itu kita menggunakan 1 karena kita menggunakan 2 dimensi. Buat spacing of grid in X direction di situ kita menggunakan 6 meter. Sedangkan spacing of grid in Y direction itu kita menggunakan 1 meter karena sama seperti yang tadi kita menggunakan 2 dimensi. Nah, di sini buat number of stories itu adalah jumlah lantai. Di sini kita menggunakan 2 karena kita menggunakan 2 lantai. Baik, buat typical story height-nya di sini kita menggunakan 4 karena jarak dari lantai 1 ke lantai 2 itu 4. Buat bottom story height-nya kita menggunakan 4 karena itu jarak dari dasar ke atas. Nah, terus yang di bawah itu kita buat grid only saja. Baik, perkenalkan nama saya Cesi Valentin Bunga dengan NIM 2023 79071. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara membuat mutu beton beserta elemen kolom dan balok. Sebelum itu, kita akan mengubah tampilannya terlebih dahulu agar mudah dilihat. Kita ke set elevasi, lalu pilih 1, apply, lalu oke. Setelah itu kita membuat mutu beton yang akan kita gunakan. Kita buka di define, kemudian pilih material property, tambahkan mutu baru dengan memilih add new material. Pada bagian ini yang kita ubah yaitu material type, ubah ke concrete atau beton, lalu klik OK. Setelah itu, pada bagian ini kita ubah nama material ke mutu beton yang akan kita gunakan, yaitu FC25 MPa. Setelah itu kita masuk di modify show material property. Kita ubah di specified concrete-nya itu menjadi 250 MPa. Lalu di grade-nya kita juga rubah menjadi FC25 MPa. Klik OK. Setelah itu kita akan membuat frame kolom dan balok. Kita buka lagi di define, kemudian section properties, kita pilih frame section, lalu pilih add new property, lalu pilih yang persegi. Setelah itu ubah nama properti jadi kolom, dan jangan lupa mengubah material ke mutu yang kita sudah buat. Setelah itu kita ubah dimensi kolom. Nah, di sini kami menggunakan dimensi kolom 400 dikali 400 mm atau 40 kali 40 cm. Lalu oke. Kemudian tambahkan lagi material dengan cara yang sama untuk balok dengan dimensi 400 kali 200 atau 40 kali 20 cm. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Olivia Wijaya dengan NIM 2024-79011. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan teman saya tadi. Di sini saya akan memodelkan strukturnya. Nah, di sini kita akan ke working plate-nya. Kemudian kita ubah dari one stories ke all stories. Nah, setelah itu kita akan cari di bagian quick draw-nya. Kemudian setelah itu kita pilih bagian balok. Pilih yang sudah ada bagian balok, kemudian kita klik. Kemudian setelah itu kita cari lagi bagian kolomnya, kemudian kita klik yang bagian kolom. Kemudian setelah kita pilih semuanya, kita ubah ke one story lagi. Setelah itu kita memblok di bagian bawahnya untuk diubah reaksinya dari vertikal ke jepit. Nah, caranya yaitu kita masuk ke bagian assign. Oke, kemudian di bagian join dan resistance. Kemudian kita pilih bagian jepit dan kita okekan. Kemudian setelah kita ubah reaksinya, kita akan input bebannya. Di sini input bebannya itu kita ambil dari soal yang telah disediakan ya. Oke, jadi tinggal diklik saja pada balok pertama, kemudian kita ke assign dan kita akan mencari frame looks. Kemudian setelah itu kita distribusi, kemudian habis itu kita ubah bagian uniform load-nya menjadi 4,4, kemudian kita okekan. Setelah itu di balok kedua kita distribusikan lagi melalui hal yang sama, assign frame look distribusi, tapi di sini kita ganti menjadi 4.3 dan kita okekan. Setelah kita input bebannya, kita akan langsung running ya teman-teman. Jadi sebelum running kita save dulu dengan namanya bebas, terserah dari teman-teman saja. Kemudian ini dia hasil dari runningnya, teman-teman bisa dilihat sendiri. Oke, jadi itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lina Gloria Sayori dengan NIM 2024-79022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang teman saya sudah jelaskan. Pertama-tama saya akan menampilkan gaya momen sama gaya geser. Kita buka member force diagram, kita pilih momen 33 untuk menampilkan gaya momennya, kemudian klik OK. Nah, ini dia kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita akan lanjut ke gaya gesernya. Kita buka di SIR 22, kita akan klik OK. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengeluarkan tabel datanya. Kita pilih display dan ke show table. Pada bagian ini kita pilih elemen output, terus print output dan klik OK. Untuk pindahkan Excel-nya, kita pilih file, export current tabel, kemudian kita pilih Excel. Nah, ini data Excel dari etaps yang kita pindahkan ke file Excel. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, berdasarkan hasil permodelan dan analisis yang telah dilakukan oleh kelompok keempat menggunakan etaps, dapat disimpulkan bahwa pendefinisian material, pembebanan, serta permodelan elemen struktur sangat berpengaruh terhadap hasil analisis yang diperoleh. Dengan menggunakan parameter material yang mengacu pada standar SNI, struktur yang dapat direncanakan menganalisis secara lebih akurat serta memenuhi persyaratan kekuatan dan keamanan yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan software etaps sangat membantu dalam mempermudah proses analisis struktur, sehingga perhitungan dapat menjadi lebih efisien dan lebih sistematis.
Demikian presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi 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 Om, dan salam kebajikan.